Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 12. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentimon, BSc Hans Yangon, MSc PhD USA, Maha Saddhamma Jotika Daja, Penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Yayasan Hadaya Wathu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 8, berbagai jenis karma. C. 4 jenis karma berdasarkan urutan prioritasnya. 3. Achinna kamma, karma kebiasaan. Karma kebiasaan adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan seseorang secara terus-menerus atau sudah menjadi kebiasaan. Atau bisa juga sebuah perbuatan yang dilakukan sekali dan sangat sering diingat kembali. Untuk para guru yang selalu mengajar muridnya dengan kehendak baik memberikan ilmu yang berguna untuk mereka, kegiatan mengajar yang terus-menerus ini menjadi karma kebiasaan baik mereka. Kalau seseorang memasak makanan tiap hari untuk persembahan makanan dan mempersembahkannya pada para biku, perbuatan baik ini menjadi karma kebiasaan baik untuk orang itu. Kalau seseorang menjalankan ajaran moral setiap hari dan merenungkan moralitasnya yang murni dengan teratur, pengamatannya pada moralitas menjadi karma kebiasaan baiknya. Untuk orang yang melakukan meditasi secara teratur, latihan meditasi ini akan menjadi karma kebiasaan yang baik. Untuk orang-orang yang memancing, berburu, atau mencuri secara teratur untuk penghidupannya, perbuatan buruk ini menjadi karma kebiasaan buruk mereka. Karena ayah yang mulia Sona adalah seorang pemburu sepanjang hidupnya, berburu adalah karma kebiasaan buruknya. Untuk itu, dia melihat anjing-anjing neraka sebagai tanda menjelang kematiannya. Kalau tidak ada karma berat dan karma menjelang kematian yang kuat, karma kebiasaanlah yang pada umumnya akan berperan dalam menghasilkan kelahiran kembali berikutnya. Kebiasaan adalah sifat yang kedua. Perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan seseorang secara teratur menjadi sifat keduanya atau tingkah laku alaminya. Demikianlah, seseorang akan menyadari hal ini dan melakukannya terus-menerus tanpa terpaksa untuk melakukannya. Guru yang mengajar murid-muridnya secara teratur akan melihat pemandangan dirinya mengajar murid-muridnya saat menjelang kematiannya. Pemburu akan melihat pemandangan berburunya saat menjelang kematiannya. Seseorang yang selalu mengingat sifat-sifat mulia Sang Buddha akan sadar akan sifat-sifat mulia Sang Buddha saat menjelang kematiannya. Demikianlah, karma kebiasaan akan menjadi karma menjelang kematian dan berperan dalam menghasilkan kelahiran kembali berikutnya. Adalah penting untuk hidup dengan baik, tetapi lebih penting lagi untuk mati dengan baik. Saat sekarang adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan kematian kita. Cara terbaik mempersiapkan kematian kita adalah dengan mengembangkan karma kebiasaan. Kita bisa memilih perbuatan baik apapun yang kita suka, berdana, menjaga moral yang baik, atau bermeditasi. Kalau kita melakukannya dengan teratur, perbuatan itu akan menjadi karma kebiasaan dan akan menghasilkan kelahiran kembali yang baik. 4. Katatta kamma, karma yang tak tentu.
Karma yang tak tentu adalah perbuatan apa saja yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang sebelumnya, yang sudah dilakukan sebelumnya dan sudah dilupakan, tapi yang cukup kuat untuk menghasilkan kelahiran kembali. Karma jenis ini menjadi berlaku ketika tidak ada ketiga jenis karma lainnya untuk melakukan fungsinya. Perumpamaan sekumpulan ternak. Karena jumlah karma baik dan karma buruk di dalam arus batin masing-masing pribadi sangatlah banyak, sangatlah sulit meramalkan karma yang akan mempunyai kesempatan dalam mengondisikan kelahiran kembali. Karma-karma itu akan saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan membuahkan hasilnya. Kalau sebuah karma berat muncul, dia akan dengan mudah memenangkan persaingan dan mengondisikan kelahiran berikutnya. Jika karma berat tidak muncul, yang mana ini seringkali terjadi, karma menjelang kematian akan mempunyai kesempatan dalam mengondisikan kelahiran kembali. Jika baik karma berat maupun karma menjelang kematian tidak muncul, dan karma kebiasaan juga tidak muncul, maka karma yang tak tentu akan memegang peranan dalam menghasilkan kehidupan berikutnya. Bagaimana keempat jenis karma ini membuahkan hasilnya, dijelaskan dengan perumpamaan sekumpulan ternak. Seandainya banyak ternak dikumpulkan dalam sebuah peternakan besar selama 1 malam. Keesokan harinya, pintu peternakan dibuka untuk membiarkan ternak-ternak itu keluar ke padang rumput. Ternak yang mana yang akan keluar lebih dahulu? Semua ternak ingin keluar dari kumpulannya secepat mungkin. Akan terjadi desak-desakan dan perjuangan untuk mencapai pintu. Tapi, jika ada seekor lembu jantan yang menonjol, yang disegani semua ternak sebagai pemimpin, dia yang akan melenggang dari pintu dan keluar pertama dengan anggunnya. Lembu ini seperti halnya karma berat yang tidak terlawankan dalam membuahkan hasil yang mengondisikan kehidupan berikutnya. Namun, jika tidak ada lembu jantan yang menonjol yang dianggap sebagai pemimpin, ternak yang terdekat dengan pintulah yang akan keluar pertama. Ini seperti karma menjelang kematian yang membuahkan hasil untuk mengondisikan kehidupan berikutnya. Jika kedua jenis ternak di atas tidak ada, seekor lembu atau sapi yang waspada, yang sudah mengamati jam-jam ketika pintu biasanya dibuka, akan berjalan menuju pintu sesaat sebelum pintu dibuka dan yang akan keluar pertama pada saat pintu dibuka. Ini mirip dengan karma kebiasaan yang berperan sebagai karma berdaya hasil yang menghasilkan kelahiran kembali di kehidupan berikutnya. Kadangkala, ketika tidak ada lembu jantan yang menonjol, atau tidak ada yang dekat dengan pintu, atau tidak ada yang sedang waspada, akan terjadi desak-desakan hebat dan yang lebih kuat akan memaksakan jalannya. Dalam desak-desakan ini, yang tua dan lemah didorong oleh yang lainnya. Mungkin bisa keluar pertama dari pintu. Ini mirip dengan kasus ketika karma yang tak tentu berkesempatan mengondisikan kehidupan berikutnya. Ada banyak karma baik dan karma buruk di dalam arus batin yang bisa bertindak sebagai karma yang tak tentu. Jika karma yang tak tentu yang baik berkesempatan untuk membuahkan hasil, orang itu akan beruntung. Tapi, jika karma yang tak tentu yang buruk yang berkesempatan membuahkan hasil dalam mengondisikan kehidupan berikutnya di alam sengsara, akan sangat sulit untuk keluar dari alam sengsara karena orang itu harus lahir kembali berulang kali dulu. Kita tidak seharusnya meremehkan dan membiarkan karma yang tak tentu yang buruk menentukan nasib kita. Kita bisa membentuk nasib dan tujuan sesuai keinginan kita. Jadi, kita seharusnya mengembangkan karma kebiasaan yang baik yang kita sukai dan membiarkannya menentukan kelahiran kembali kita yang berikutnya.
lahir dalam neraka Awici meskipun banyak karma baik. Ratu Malika, permaisuri Raja Kosala di Sawati, melakukan banyak perbuatan baik bersama-sama dengan sang raja. Dia bahkan mengatur persembahan dana makanan yang luar biasa dari raja kepada sang Buddha dan Sangga. Namun sayang, beliau juga melakukan satu perbuatan buruk yang cukup berat. Suatu kali, ketika sedang mandi, seekor anjing masuk ke kamar mandi, dan dia menikmati kesenangan seksual dengan si anjing. Ketika keluar dari kamar mandi, si anjing mengikutinya. Hal ini terlihat oleh sang raja yang langsung menanyai sang permaisuri. Sang permaisuri dengan keras berbohong pada raja dan berkata bahwa raja pastilah mengalami kesalahan penglihatan karena permaisuri keluar sendirian. Sang raja percaya pada permaisurinya dan memaafkannya. Tapi perbuatan tercela ini muncul dalam pikiran sang permaisuri pada saat menjelang kematiannya. Karena karma buruk tak tentu mengambil alih fungsi pembangkit kelahiran kembali, sang permaisuri harus mengalami kesengsaraan di neraka Awici, neraka yang terburuk, selama 7 hari. Raja Kosala percaya bahwa permaisuri tercinta yang bijaksana akan terlahir kembali di alam baik. Tapi untuk meyakinkan, dia pergi ke wihara Jetawana untuk bertanya kepada sang Buddha. Namun demikian, sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya membuat sang raja lupa akan pertanyaannya. Jadi sang raja berbicara tentang hal-hal lain dan kembali ke istananya. Demikian hari-hari berikutnya, sang raja pergi lagi ke wihara Jetawana setiap hari untuk bertanya pada sang Buddha di mana permaisuri Malika terlahir kembali. Lagi-lagi sang Buddha membuatnya lupa menanyakan pertanyaannya dari hari ke hari. Hanya pada hari ke-8, sang Buddha membiarkan raja menanyakan pertanyaannya. Sang Buddha menjawab bahwa permaisuri terlahir di alam Tusita. Malika sangat beruntung mengalami sengsara hanya 7 hari di neraka Awici. Dari banyak karma baik yang dia lakukan, satu karma kuat mengambil peran sebagai karma penghancur yang menghancurkan karma buruk berdaya hasil, beserta akibatnya yang mengondisikan kelahirannya di neraka dan membuahkan akibat baiknya, sehingga beliau terlahir kembali di alam Tusita. Jadi karma baik sangatlah bisa diandalkan. D. 4 jenis karma dilihat dari waktunya membuahkan hasil. 1. Dittha Dhamma Vedaniya Kama, karma yang efektif seketika. 2. Upapajja Vedaniya Kama, karma yang efektif kemudian. 3. Apara Pariya Vedaniya Kama, karma yang efektif tak tentu. 4. Ahosi Kama, karma yang mati. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, kesadaran buruk atau kesadaran baik muncul sebanyak 7 kali sebagai kesadaran jawana pada tiap rangkaian kognitif. Kesadaran jawana muncul dengan daya dorong kuat menikmati objek indera. Dengan demikian, kesadaran ini disebut kesadaran impulsif atau pendorong. Kehendak yang berhubungan dengan kesadaran jawana pertama ini, yang terlemah di antara ketujuh kesadaran jawana, disebut karma yang efektif seketika. Karma ini bisa menjadi matang dan membuahkan hasilnya di kehidupan sekarang. Kehendak yang berhubungan dengan kesadaran jawana yang ketujuh, yang terkuat di antara ketujuh kesadaran jawana, disebut karma yang efektif kemudian. Karma ini bisa menjadi matang dan membuahkan hasilnya di kehidupan berikutnya. Kehendak yang berhubungan dengan kelima kesadaran jawana di tengah-tengah,
disebut karma yang efektif tak tentu. Karma ini bisa matang setiap saat dari 2 kelahiran kehidupan yang akan datang sampai kehidupan terakhir ketika orang itu mencapai kearahatan. Dan karma-karma ini akan membuahkan hasilnya ketika mereka mendapat kesempatan muncul. Kedua karma yang disebut pertama menjadi karma mati jika karma-karma ini tidak mempunyai kesempatan membuahkan hasilnya dalam batas waktu yang telah ditentukan. 1. Dittha Dhamma Vedaniya Kamma, karma yang efektif seketika. Dalam 1 jentikan jari, lebih dari 1 triliun pikiran muncul dan padam. Dan 1 rangkaian kognitif kesadaran terdiri dari kurang lebih 17 kesadaran. Jadi dalam 1 triliun pikiran, ada lebih dari 50.000 juta rangkaian kognitif kesadaran. Dalam rangkaian kognitif ini, ada lebih dari 50.000 juta kesadaran jawana ke-7 dan lebih dari 250.000 juta kesadaran jawana tengah. Demikianlah, ketika menghormat kepada Sang Buddha sekejap saja, atau ketika membunuh seekor nyamuk, setidaknya ada 50.000 juta karma yang efektif seketika, 50.000 juta karma yang efektif kemudian, 250.000 juta karma yang efektif tak tentu akan terbentuk. Karma yang efektif seketika yang tidak mendapatkan kesempatan muncul di kehidupan sekarang akan menjadi mati. Ada banyak contoh yang menggambarkan cara kerja karma yang efektif seketika. Si miskin Mahaduk yang berkesempatan berdana makanan kepada Buddha Kassapa menjadi kaya seketika. Di masa Buddha Gotama, pasangan miskin Punna dan istrinya mempunyai kesempatan berdana makanan kepada Yang Mulia Sariputta yang baru saja keluar dari pencapaian pemadaman atau Nirodha Samapatti. Tidak lama kemudian, pasangan itu mendapati bahwa semua gumpalan tanah yang keluar dari tanah bajakan Punna berubah menjadi emas. Pasangan ini menjadi sangat kaya. Di Sawathi, pasangan bernama Kakawalia sangat miskin. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, perabotan, permadani, dan ranjang. Mereka tidur di lantai tanah. Mereka harus berbagi bubur yang hanya cukup untuk 1 orang. Suatu pagi, ketika mereka mau makan bubur, Yang Mulia Kassapa baru saja keluar dari pencapaian pemadaman datang ke tempat mereka. Mereka tidak jadi makan bubur itu dan dengan senang hati mempersembahkannya pada Yang Mulia Kassapa. Dalam waktu 7 hari, mereka menemukan pot emas sehingga mereka menjadi orang kaya. Anak laki-laki muda Nanda melakukan perkosaan terhadap Yang Mulia Uppalawana Theri, tangan kiri murid utama perempuan Buddha Gotama. Dia langsung tertelan oleh celah yang terbuka pada bumi. Tukang jagal cunda tidak akan makan tanpa kari sapi. Suatu hari, karena tidak ada kari sapi, dia memotong lidah seekor sapi, memanggangnya dan memakannya. Ketika dia sedang makan, lidahnya terpotong sendiri dan terjatuh ke dalam piringnya. Juga pada masa ini, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia juga bisa melihat contoh-contoh bekerjanya karma yang efektif seketika. Mereka yang melakukan perbuatan kriminal seperti pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, dihukum dan dimasukkan ke penjara. Mereka harus menderita akibat buruk perbuatan buruk mereka pada kehidupan ini. Akibat karma tidak bisa dihindari. Sebuah artikel yang menarik muncul di jurnal Myat Manggala volume 5 nomor 8. Seorang perempuan bernama Dao Marpu dari desa Du Yin Seik, kota Thaton, tidak bisa berbicara dengan jelas karena bibir atasnya rusak.
dia harus hidup dengan menjual ikan. Dia menaruh ikan pada talam yang besar dan menaruh di atas kepalanya. Dia berkeliling desa berteriak, "Wahukah Anda beli ikan?" Orang desa tahu apa yang dia teriakkan adalah maukah Anda beli ikan. Tetapi seorang anak laki-laki muda bernama Ko Tan-tun memperolok dia dengan meneriakkan apa yang dia teriakkan. Dia menjadi sedih, tetapi dia terpaksa menerima penghinaan itu karena dia miskin. Tidak lama kemudian, istri Ko Tan-tun melahirkan seorang anak laki-laki dengan bibir atas yang rusak seperti daun marpu. Ketika anak ini tumbuh, dia juga berbicara tidak jelas seperti daun marpu. Kemudian Ko Tan-tun mempunyai seorang anak laki-laki lagi dengan badan yang normal, tetapi ketika anak ini semakin besar, dia bermain dengan kakaknya dan dia juga berbicara tidak jelas seperti kakaknya. Ko Tan-tun menjadi miskin dan istrinya harus membuat kue untuk dijual, karena dia tidak bisa menjual semua kue di depan rumahnya. Dia meminta anak laki-laki tertuanya yang sekarang berumur 6 tahun berkeliling desa menjual kue dan berteriak, "Wahukah Anda beli kue?" Kali ini seorang anak laki-laki muda lainnya bernama Ko Min-hai memperolok anak kecil itu dengan meneriakkan apa yang anak itu teriakkan. Anak itu menjadi malu dan menangis. Tidak lama kemudian, istri Ko Min-hai melahirkan seorang anak perempuan dengan bibir atas yang rusak. Jadi, ketika anak ini besar, dia juga tidak akan bisa berbicara dengan jelas. Begitulah akibat karma tidak bisa dihindari. Akibat buruk dari karma buruk akan mulai berbuah pada kehidupan ini juga. Dermawan mendapat pahala di kehidupan ini juga. Mereka yang melakukan perbuatan baik juga mendapatkan manfaatnya segera. Ketika saya pergi ke negara bagian Kachin di utara Myanmar untuk suatu ekspedisi dhamma, mengajar abhidhamma, dan memberikan ceramah dhamma, saya bertemu dengan Ko Tun-tun dan Ma Wai-wai. Ko Tun-tun adalah seorang pemeluk agama Buddha dari Myanmar Tengah, dan Ma Wai-wai adalah seorang Kristen dari Myit Ki Nar. Pasangan muda ini pergi ke Pharpkan yang dikenal sebagai Tanah Permata, 15 mil sebelah timur Myit Ki Nar. Mereka memperoleh sebidang tanah kecil dan mulai menggali untuk mencari permata. Beberapa hari berlalu tanpa mendapatkan harta apapun. Kemudian, seorang biku datang ke Pharpkan. Orang-orang mengundi siapa yang mendapatkan kesempatan berdana makanan pada biku itu. Ko Tun-tun memenangkan undian dan pasangan muda ini mendanakan makanan pada biku itu. Seminggu kemudian, Ma Wai-wai bertemu dengan seorang biku di jalan. Dia bertanya pada biku itu, "Apakah Anda mendapatkan dana makanan yang cukup? Saya seorang tamu, sulit mendapatkan dana makanan. Kalau begitu, silakan datang ke rumah kami besok pagi untuk menerima dana makanan." Ketika dia memberitahu suaminya tentang undangan itu, Ko Tun-tun merasa gembira. Mereka mempersiapkan makanan yang baik dan mempersembahkannya pada biku itu keesokan harinya. Setelah berdana makanan 2 kali, mereka mulai memperoleh batu rubi di tanah mereka. Ketika mereka kembali ke Myit Ki Nar untuk waktu yang tidak lama, mereka mengetahui bahwa Presiden Sangga Negara Bagian, Sayadaw Wun-tho, membangun sebuah wihara baru. Ko Tun-tun meminta pada kepala biku agar membolehkan mereka berdana wihara. Setelah itu, mereka mendapatkan lebih banyak rubi dari tanah mereka yang kecil di Tanah Permata. Wihara yang mereka sumbangkan besar, megah, bangunan dengan 2 lantai. Mereka juga menyumbangkan sebuah mobil Pajero pada kepala biku. Semakin banyak mereka menyumbang, semakin kaya mereka jadinya. Akibat baik berdana sangatlah besar dan memuaskan.
2. Upapajja wedaniya kama, karma yang efektif kemudian. Kehendak yang berhubungan dengan kesadaran jawana ketujuh yang terkuat di antara 7 jawana disebut karma yang efektif kemudian. Karma ini, jika sudah matang, pasti menghasilkan buahnya di kehidupan berikutnya. Kalau tidak, dia akan menjadi mati. Seorang perempuan tua bernama Candali yang hidup sebagai pengemis berjalan di sepanjang jalan utama kota Rajagaha. Sang Buddha melihatnya ketika beliau melihat ke seluruh dunia di pagi hari. Dia tidak melakukan perbuatan baik apapun, sehingga dia ditakdirkan terlahir di alam sengsara setelah kematiannya. Sang Buddha berbelas kasihan padanya, sehingga beliau pergi berpindah patah lebih awal agar bertemu Candali di pinggiran kota. Ketika Sang Buddha berhenti di depan Candali, dia juga berhenti dengan ditopang oleh tongkatnya. Dia hanya menatap pada Sang Buddha tanpa mengetahui siapa Sang Buddha, sehingga dia tidak melakukan penghormatan pada Sang Buddha. Jadi dia belum mendapatkan jasa perbuatan baik bertemu dengan Sang Buddha. Yang mulia Mahamoggallana yang mengikuti Sang Buddha tahu niat Sang Buddha untuk memberikan berkah padanya. Jadi dia membujuk orang tua perempuan itu. Candali, Sang Buddha berdiri di sini untuk memberkahimu. Kamu akan segera meninggal dan terlahir di alam sengsara. Menghormatlah pada Sang Buddha untuk mendapatkan kelahiran kembali yang baik. Hanya setelah itu, Candali melihat dengan seksama pada Sang Buddha dan memberikan penghormatan pada Sang Buddha. Menghormat Sang Buddha hanya selama 1 menit mengembangkan bermiliar karma baik. Di antara karma-karma ini, yang paling kuat dikenal sebagai karma yang efektif kemudian akan memegang peranan menghasilkan kehidupan baru yang berbahagia segera. Sang Buddha tahu tentang ini dan melanjutkan Pindapata. Candali juga melanjutkan perjalanannya dengan tertatih-tatih. Seekor sapi dengan anaknya menanduknya. Dia terjatuh dan mati. Karma baiknya mengondisikan dia terlahir sebagai sesosok makhluk dewi dengan rumah besar yang megah di alam Tawatingsa. Dia segera turun dan berterima kasih pada Yang Mulia Mahamoggallana yang telah mengajaknya menghormat pada Sang Buddha. Pangeran Ajata I menjadi raja dengan membunuh ayahnya, Raja Bimbisara, seorang pemasuk arus. Anak Ajata I membunuh Ajata I untuk menjadi seorang raja. Perbuatan keji Ajata I yang mengerikan membuahkan hasil yang mirip dalam kehidupan ini juga dan kemudian mengirimnya ke neraka setelah kematiannya. Guru Ajata I, Devadatta, menyebabkan sebuah luka pada jari kaki Sang Buddha dan juga menimbulkan perpecahan pada Sangha. Karma yang mengerikan ini memainkan peran sebagai karma yang efektif kemudian dan mengirimnya ke neraka Awici. 3. Apara pariya wedaniya kama, karma yang efektif tak tentu. Kehendak yang berhubungan dengan kelima kesadaran jawana di tengah yang jumlahnya 5 kali lebih besar daripada masing-masing 2 jenis karma yang pertama disebut karma efektif tak tentu. Karma ini bisa matang kapan saja dari kehidupan kedua berikutnya sampai kehidupan terakhir ketika seseorang mencapai arahat. Dan karma ini bisa membuahkan hasil kalau ada kesempatan untuk muncul. Karma ini tidak pernah mati selama lingkaran tumimba lahir masih tetap berlanjut. Sang Buddha memenuhi kesempurnaan selama 4 asangkheya kalpa yang tidak terhitung dan 100.000 siklus dunia. Beliau menikmati hasil baik dari karma-karma baik ini selama perjalanan panjang beliau menuju kebuddhaan
dan menjadi Buddha yang mencapai pencerahan sempurna atas usahanya sendiri dengan dukungan karma-karma ini. Karena beliau pernah melakukan perbuatan buruk pada beberapa kehidupannya, beliau juga masih harus menderita sakit kepala, terkilir di punggung, diare, dan sebagainya. Bahkan dalam kehidupan terakhirnya sebagai seorang Buddha. Yang Mulia Mahamoggallana, tangan kiri murid kepala Sang Buddha, mempunyai kekuatan supranatural yang paling hebat di antara murid-murid Sang Buddha. Beliau bisa menggoncangkan istana besar Wejayanta Raja Saka dengan ibu jari kakinya yang besar. Beliau bisa menjinakkan Raja Naga yang ganas, Nando Pananda. Toh, beliau tidak bisa melarikan diri dipukul hingga mati oleh 500 pencuri di kehidupannya yang terakhir. Mengapa? Di kota Raja Graha, 500 pertapa heretik mengadakan suatu pertemuan. Apakah Anda tahu mengapa Biku Gotama mendapatkan banyak persembahan? Karena tidak ada seorang pun yang menjawab, pertapa heretik itu melanjutkan pembicaraannya. Alasan mengapa Gotama menerima banyak persembahan adalah karena Mahamoggallana. Dia pergi ke alam dewa dan bertanya pada makhluk dewa perbuatan baik apa yang sudah mereka lakukan sehingga menikmati kehidupan mewah yang besar di alam dewa. Apa yang para dewa sampaikan diceritakan kembali oleh Mahamoggallana pada manusia. Dia juga pergi ke alam-alam sengsara dan bertanya pada setan yang menderita dan penghuni neraka, perbuatan buruk apa yang sudah mereka lakukan hingga menderita luar biasa. Apa yang disampaikan setan sengsara dan penghuni neraka diceritakan kembali oleh Mahamoggallana pada manusia. Oleh karena itu, manusia percaya pada karma dan akibatnya dan menghormat pada Sang Buddha melebihi sebelumnya. Mereka juga menghargainya dengan banyak persembahan. Jika kita bisa membunuh Mahamoggallana, semua persembahan akan datang pada kita. Apakah Anda setuju untuk membunuh Moggallana? Semua heretik ingin mendapatkan persembahan, jadi mereka setuju membunuh Mahamoggallana. Mereka mengumpulkan 1000 koin perak dan memberikan uang itu pada 500 pencuri, menyuruh mereka membunuh Mahamoggallana. Para pencuri yang bernafsu menerima bayaran yang tinggi, menerima pekerjaan itu. Mereka pergi ke Bukit Isigili dan mengepung wihara Mahamoggallana yang terletak di batu datar Kalasila. Sang Mahathera mengetahui ini dan dengan mudah keluar dengan kekuatan supranaturalnya. Tetapi para pencuri tetap mengepungnya setiap hari untuk melakukan pekerjaan yang sudah mereka terima. Setiap hari Sang Mahathera keluar dengan kekuatan supranaturalnya. 3 bulan berlalu, Mahamoggallana mempertimbangkan dengan matang-matang masalah ini. Beliau bisa melihat bahwa karma berat yang buruk yang beliau peroleh ketika membunuh orang tuanya di suatu kehidupan lampau yang sangat jauh akan membuahkan hasil lagi. Beliau tidak bisa menghentikannya dengan kekuatan supranaturalnya dan beliau tidak bisa melarikan diri darinya. Sehingga beliau tidak mencoba melarikan diri lagi. Para pencuri menangkapnya dan memukulnya dengan tongkat hingga semua tulangnya hancur berkeping-keping. Mereka mengira biku utama ini sudah meninggal. Mereka membuangnya ke semak-semak dan pergi. Sang Mahathera mengikat erat semua bagian badannya dengan kencang dengan tali jana dan terbang menghadap Sang Buddha melalui udara. Beliau melakukan penghormatan pada Sang Buddha dan berkata, "Yang mulia, izinkanlah saya meninggal merealisasi Nibbana." "Di mana kamu akan meninggal merealisasi Nibbana?" "Di tempat yang disebut Kalasila." "Anakku yang tercinta Moggallana, sampaikan suatu khotbah padaku dan pergilah ke tempat yang kamu inginkan pergi.
Ini adalah saat terakhir aku bertemu denganmu. Maha Moggallana menghormat pada Sang Buddha dan terbang ke langit hingga setinggi pohon palem. Beliau turun, menghormat Sang Buddha, dan terbang lagi hingga setinggi 2 pohon palem. Beliau mengulangi perbuatan melakukan penghormatan pada Sang Buddha hingga terbang setinggi 3 pohon palem, 4 pohon palem, 5 pohon palem, 6 pohon palem, dan 7 pohon palem. Beliau tetap di langit dan menunjukkan bermacam-macam bentuk kekuatan supranatural. Kemudian beliau menyampaikan sebuah khotbah, menghormat pada Sang Buddha, dan pergi menuju tempat tinggalnya Kalasila. Di sana beliau meninggal dunia, merealisasi Nibbana. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari akibat karma. Saya akhiri pembacaan part 12 ini. Pada part selanjutnya, saya akan melanjutkan masih tetap di bagian 3 apara pariya wedaniya kama atau karma yang efektif tak tentu, dengan melanjutkan membacakan keterangan berikutnya mengenai gema yang dibuat seseorang akan kembali padanya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang